Halo Sobat IndiHome, selamat datang dan selamat bergabung di program Join, Just on IndiHome. Sebuah program yang akan membahas perkembangan terbaru dan tips serta trik mengenai edukasi, parenting, teknologi, gaya hidup, games, masak-memasak, dan lain-lain. Yang akan dibahas bersama para ahli dan juga para influencer, eksklusif hanya di media sosial IndiHome. Pada tema hari ini kita akan membahas mengenai more challenge, more collaboration, bersama saya Renald Kasali dari Rumah Perubahan. Ada banyak kesempatan baru yang muncul di era digital ini. Kita bisa belajar, memperbarui diri, dan tentu saja tidak ada batasnya. Tetapi saya juga khawatir karena sekarang juga muncul sebuah situasi baru yang akan mengakibatkan lebih cepat kita menjadi useless. Dan dikhawatirkan akan muncul the useless generation. Seperti apa useless generation dan bagaimana kita memperbaiki diri, scale up yourself. Tetapi sebelumnya Sobat IndiHome, silahkan mengunjungi microsite www.indihome.co.id/join yang berisi ragam edukasi dalam program Join. Selain itu, terdapat halaman pretest dan posttest dalam edukasi yang bisa Anda isi dan langsung mendapatkan e-sertifikat setelah mengisinya. Salah satu kata yang sangat populer belakangan ini bagi orang yang bekerja itu adalah kolaborasi. Kolaborasi pada dasarnya adalah satu karakter manusia untuk menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Ini perbedaan antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia itu adalah makhluk yang berkolaborasi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Manusia menggunakan alat, manusia kemudian juga menggunakan akalnya, dan kalau kita ingin membuat lukisan, barangkali kita cukup sendirian. Tetapi kalau kita ingin membuat pesawat terbang, tidak bisa dilakukan sendirian. Ilmuwan berkolaborasi dengan para praktisi, dengan mereka yang berada dalam bidang ilmu yang berbeda-beda, dengan keahlian yang berbeda-beda. Dan kalau kita berada di suatu tempat yang sama, itu mudah berkolaborasi. Datanglah kemudian pandemi, dan ketika terjadi pandemi, kita tidak bisa lagi berada di office. Office-nya berubah menjadi virtual office. Bagaimana kolaborasi dilakukan? Kolaborasi itu harus high touch, bukan low touch. High touch itu artinya kita melihat respons orang di depan kita. Kita melihat matanya, jadi sensori. Oleh karena itu dikenal dengan istilah 3S. Sensori artinya adalah membaca orang yang ada di depan itu. Dan kadang-kadang kolaborasi itu bersifat spontan. Spontaneous. Spontaneous itu artinya kita ketemu orang, kita punya gagasan di hallway atau di koridor atau pada makan siang, dalam perbincangan-perbincangan kemudian kita mengumpulkan gagasan dan kemudian orang menambahkan. Itu kolaborasi. Dan kemudian selain itu adalah synchronous. Synchronous itu artinya mensinkronkan satu sama lain dan kemudian menjalankan. Biasanya kita terikat dengan ruang dan waktu pada saat yang bersamaan kita lakukan. Datang dunia digital. Semua orang berada di tempatnya masing-masing dan tidak ada alatnya. Tapi kemudian karena pandemi dipaksa sedemikian rupa, sehingga akibatnya kita bisa menyaksikan sebelum pandemi hanya ada 19 aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan kerjasama ini, kolaborasi. Tapi hari ini sudah ada lebih dari 100 dan itu terdiri dari 3 macam. Ada video conference, ada virtual meeting, dan kemudian juga ada yang namanya digital whiteboard. Dan saya kira ini adalah perkembangan penting bagi kolaborasi. Tetapi kolaborasi tidak hanya terbatas di dalam perusahaan kita. Karena dunia digital itu telah menimbulkan boundary itu hilang. Boundary itu batas-batas atau pagar di dalam satu perusahaan. Kita menyebutnya ada supply chain, kita menyebutnya ada value chain dalam satu perusahaan. Input, proses, output dipagari. Input datang,
inilah perusahaan kita, menjadi milik kita. Masuk dalam gudang, kemudian diproses, kemudian output. Semuanya terjadi dalam pagar suatu institusi. Tapi hari ini boundary itu hilang. Bisa bekerja sama antar bangsa, antar negara, antar SDM, bahkan antar karyawan yang di sini dengan karyawan di tempat yang lain. Itu namanya kolaborasi. Dan kolaborasi ini memungkinkan karena sekarang ada digital teknologi yang memungkinkan kita untuk melakukan itu semua. Dan ini sejalan dengan 5 tren teknologi yang mendorong terjadinya kolaborasi. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa ternyata terjadi perkembangan yang sangat besar untuk penemuan dan pengembangan obat-obat yang diperlukan untuk menghadapi pandemi dan juga untuk memperkuat manusia. Maka itu terjadilah yang namanya kunjungan telehealth dan virtual rebound yang mungkin akan terjadi lebih permanen. Dan ini sudah dilakukan oleh sejumlah perusahaan. Kemudian tadi adalah teknologi untuk melakukan kolaborasi yang saya sebutkan sebagai video meeting dan virtual tour. Ada video 360 derajat yang Anda bisa lihat di mana-mana. Jadi tour itu bisa dilakukan secara virtual. Walaupun tidak seindah aslinya, walaupun tidak se-experience yang kita alami kalau kita berada di tempat itu. Tetapi ini membuat orang bisa membayangkan dan berada di tempat yang lebih baik. Kemudian ada papan tulis dan kolaborasi virtual yang menjadi sorotan. Antara lain adalah Jamboard, Miro, Mural, dan lain-lain. Dan juga yang perlu kita perhatikan sekarang cloud dan software as a service itu telah muncul. Dan yang terakhir, tren yang kelima itu wearables. Membantu manusia untuk mengontrol dirinya dan kemudian ini terkait dengan pihak lain yang bisa membantu kita untuk memecahkan masalah kita. Di tangan saya, dulu jam ini adalah sifatnya analog dan kita hanya bisa melihat jam. Tapi hari ini saya bisa menghitung. Hari ini saya sudah berapa ribu langkah. Dan kemudian berapa banyak air minum yang saya minum hari ini. Tidur saya bagaimana, detak jantung saya bagaimana. Dan ini dibaca oleh rumah sakit dan di sana ada tim dokter yang kemudian bisa berkolaborasi untuk membantu saya dan mengingatkan saya. Jadi tren ini adalah tren yang juga didukung oleh kecerdasan buatan. Dan kita melihat sekarang ada framework 8C yang tadinya disebut 7C. Apa itu? Yang pertama konteks di mana kita berada. Konteksnya sekarang adalah pandemi dan kita tidak bisa ketemu secara fisik. Kemudian konten, semua orang sekarang membuat konten. Dan konten ini menjadi alat yang penting bagi kita untuk berkolaborasi. Yang ketiga ada community. Dulu community itu fisik, RT, RW, alumni, fisik ketemu, rapat ketemu. Hari ini kita muncul community of interest. Bahkan community kesamaan nama saja bisa jadi community. Udin sedunia, Akbar sedunia, semua orang yang bernama yang sama membentuk community. Atau interest yang sama. Kemudian kita juga lihat yang keempat ini adalah communication. Sehingga penting sekali aspek media, social media dan sebagainya. Yang kelima customization. Customize, semua orang bisa menyesuaikan dengan atau membuat sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan pihak lainnya. Yang keenam adalah connect, yang ketujuh adalah commerce. Dan yang kedelapan adalah yang kita bicarakan, collaboration, bekerja sama. Jadi collaboration ini adalah hal yang sangat penting saya kira. Nah, beberapa contoh kolaborasi yang sekarang telah dilakukan antara lain terjadi begitu dahsyat di dunia ini. Yang pertama dilakukan oleh sebuah perusahaan yang namanya Benchling. Ini sebuah perusahaan yang melakukan temuan-temuan pengobatan berbasiskan RNA. Dan ini adalah sebuah perusahaan di San Francisco yang mempertemukan para ahli di seluruh dunia. Mereka barangkali hanya punya satu lab kecil di garasi mereka. Tapi mereka melakukan pengembangan bersama-sama. Bahkan bukan hanya ini saja, editing genetik saja itu bisa dilakukan sekarang dengan kolaborasi. Dan kemudian dilakukan pengiriman dengan menggunakan logistik yang sudah ada sama seperti Anda menggunakan ojek online. Yang kedua ini adalah N-Chain. Anda barangkali pernah mendengar N Financial dari Alibaba. Tetapi sekarang N-Chain ini telah meluncurkan program dukungan pengembangan untuk mendorong kolaborasi global di dalam dunia blockchain dan inovasi lainnya. Jadi inovasi dan blockchain ini dilakukan secara kolaboratif, didukung oleh N-Chain. Dan dua contoh ini adalah bagaimana dunia berubah oleh kolaborasi yang bersifat boundaryless, tidak terikat pada input, proses, output dalam suatu batasan seperti yang selama ini kita kenal. Tentu saya mengharapkan kita semua bisa melakukan kolaborasi, karena walaupun secara fisik kita tidak berdekatan, kita tidak bisa membaca gerak
Orang yang kita ajak bicara kadang-kadang terhalang oleh connectivity. Tetapi dengan adanya software-software baru, aplikasi-aplikasi baru, kita bisa terus melakukan kolaborasi yang bersifat high touch. Dan ini modal kita untuk terus memperbaiki peradaban kehidupan. Sejak penemuan api, manusia kemudian mencari makanan yang berbeda-beda. Makanan yang tadinya tidak bisa dimakan menjadi bisa dimakan. Tetapi manusia kemudian mempunyai cara lain, yaitu menggunakan alat. Dan untuk menggunakan alat, manusia berkolaborasi. Inilah yang mengantarkan kehidupan kita pada hari ini. Walaupun waktu dan jarak memisahkan kita, kolaborasi menjadi tetap penting di antara kita. Demikianlah pembahasan hari ini. Sobat IndiHome, ingat untuk selalu mengunjungi www.indihome.co.id/join. Dapatkan edukasi dari para ahli dan selalu lengkapi pretest serta posttest yang tersedia di dalam edukasinya untuk bisa mendapatkan sertifikatnya. Tentu akan ada banyak pembahasan seru lain dan untuk Sobat IndiHome dapat pula mengirimkan saran pembahasan untuk program Join ini. Saksikan episode Join lainnya hanya di media sosial IndiHome. Aktivitas tanpa batas, karya tanpa batas.